tiba-tiba dapat WhatsApp. Ya masa gue tolak. Sebagai long time owner ZX 636 Gen 2014, gue penasaran, tambah 10 tahun perubahannya worth it nggak? Atau masih gitu-gitu aja lagi jangan-jangan? Yaudah kalau gitu kita cari tahu aja yuk, mumpung lagi megang dua-duanya. Handlingnya, nurut banget, Yang satu 2014, 11 tahun umurnya. Dan yang satu lagi 2024. Nah, 10 tahun perbedaan, apa aja yang beda? Apa aja yang sama sih? Mesinnya masih sama. Malah yang baru, powernya turun. What? Kok bisa? Gue jelasin nanti ya. Overall, bentuk luar mesinnya, crankcase-nya, cover-covernya juga masih sama. Rangka juga masih sama, kaki-kaki juga masih sama. Depan belakang full show adjustable. Tangki masih sama persis, cuma yang oranye lebih seksi aja karena warnanya Kawasaki Candy Burn Orange. Velg juga masih sama. Pengereman masih sama standarnya. Ukuran ban standar juga masih sama. Throttle body juga masih sama. Belum elektronik. Ada hubungannya nih sama quick shifternya. Berarti apa bisa dibilang ini tuh facelift doang gitu? Well, iya dan enggak sih. Kalau gitu, kita lihat ya apa aja nih perbedaannya. Body memang sudah berubah ya, bahkan dari satu gen sebelum yang ini. Yang mukanya sama sama ZX25 itu, dengan quick shifter up only, yang sudah ada dari gen 2019 tersebut. Nah, ini banyak orang awam yang akan bilang, "Dik, kalah masa sama ZX25 quick shifternya bisa up and down." Nah, hal itu disebabkan karena platform ZX6 ini belum menggunakan throttle body elektronik ataupun sistem throttle by wire. Jadi, bahasa baiknya, ajay kayak Ferry Irwandi, adalah motor ini nggak bisa ngegas sendiri tanpa input rider. Dimana motor-motor lain yang sudah throttle by wire atau electronic throttle body seperti ZX25, ZX10, atau bahkan R1, R6, MT-09 itu sudah. Makanya, bahkan kalau dari pabrik cuma dapat quick shifter up aja, bisa tuh ditambahin modul aftermarket untuk nge-unlock fitur auto blippernya atau quick shifter untuk downshift. Itulah kenapa ZX6 belum bisa ada auto blipper atau bahasa bayinya lagi quick shifter untuk turun giginya. Selain itu, yang noticeable banget adalah speedometernya yang baru. Seingat gua berawal dari Z900 Gen 2, lalu ngikut ke ZX25 RR, ZX10, dan saudara-saudara darah hijau lainnya. Lebih canggih sih speedo ini, nanti kita bahas lebih detail ya. Oh iya, satu lagi perbedaan yang mungkin orang awam gak bakal tahu adalah kuncinya sekilas sama tapi beda. Lebih gampang diputar juga, nggak kayak kebiasaan susah putar-putar kunci di Kawasaki lama. Cara buka joknya aja beda. Setahu gua ini udah dari gen yang muka ZX25 itu udah kayak gini ya. Jadi yang dibuka, yang copot duluan itu seat ridernya, lebih gampang untuk akses aki dan lain-lain. Habis itu ada kaitan, mana ya kaitannya? Habis itu ada kaitan untuk membuka seat belakang atau single seat covernya. Jadi little detail yang mungkin kalau nggak pernah megang motor itu nggak tahu, kasarnya nggak bakal ada lah di spec sheet mana-mana. Yang jelas berbeda, speedometer si baru ini sudah full digital TFT screen. Nah, benefitnya dengan pakai screen full digital gini, setting-settingnya tuh yang lebih kayak vehicle settings, clock, unit, bahkan connect Bluetooth ke handphone itu bisa langsung dari speedometernya. Nah, kalau ZX365 KR-nya gitu, speedonya tuh masih lebih simple ya, atau bisa dibilang lebih old school gitu. Dia itu semi analog, semi digital, tapi hanya dengan informasi minim seperti trip, jam, odometer. Fun fact, bisa dirubah loh unitnya, tergantung preferensi rider atau negara dia tinggal. Belum tentu semua orang tahu caranya. Nih gue kasih tahu nih. ZX636 dari 2013 up sudah memiliki 2 power mode, full dan low, dan 4 setting KTRC, Kawasaki Traction Control 1, 2, 3, dan off. Nah, sedikit berbeda nih di Kawasaki gen baru dengan speedo TFT sama seperti ZX6 yang baru ini. Ada 4 atau bahkan 5 di ZX10 riding mode, rain, road, sport, dan user. Kalau di ZX10 ada 2 user mode-nya. Riding mode bawaan motor itu basically adalah hanya preset aja untuk power dan KTRC dari pabrik. Tebakan gue itu rain itu mungkin power mode low dengan KTRC 3 yang paling tinggi, paling mengganggu, paling intrusif. Nah, terus semakin ke arah sport itu power mode full dan KTRC-nya semakin minim. Nah, kalau di mode user itu adalah dimana kita bisa adjust sesuai preference riding kita sendiri. Jadi powernya bisa kita setel sendiri, KTRC-nya pun juga. Nah, itu sebenarnya udah ada sih dari Gen 636 awal genrenya ini. Cuman di sini dibikin ada sedikit sentuhan gimmick aja. Terus di speedometernya bisa juga kita program seperti gue udah bilang tadi, vehicle settings, clock, unit, pairing Bluetooth, dan lain-lain langsung di speedonya ini. Oke, bagian yang seru nih, gue akan coba nunjukin ke kalian sensasi riding 636 gen lama versus gen yang terbaru. Nah, cuman gue tidak akan hanya menyebut katanya, gue akan usahakan gue juga provide datanya. Jadi
Misalnya ini kok powernya lemot, atau yang ini kok torsinya lebih besar, gue akan cross check dengan data-data spek yang gue bisa temukan online. Jadi perbandingan ini tidak hanya berdasarkan sugesti ya, meskipun ngomongin sensasi, tapi juga ada data untuk back it up. Let's go. Oke, 2024. Kita mulai dari ergonominya dulu kali ya. Bisa dilihat ini tuh ke belakang kayaknya tinggi gitu, karena setahu gue subframe-nya itu memang beda. Jadi kalau pengen convert dari yang genrenya ke buntut ini gitu misalnya, itu sedikit banyak yang harus dibeli. Salah satunya subframe belakang. Oke, jadi tinggi 175, re-nya sudah mulai rada pendek di gua. Ya maksudnya fair-fairan ya, ban juga berbeda. Ban Sandi ini kebetulan dipakein Super Corsa 180/60, jadi lebih tebal memang bannya. Cuman ini kan gue berasa rada pas ya, lebih tinggi dari re-nya kasarnya. Meskipun online itu gue ketemukan seat height-nya itu sama speknya, padahal dari generasi sebelum ini yang ZX25 itu mukanya gue dulu pernah pakai motor Mas Erga yang gen itu, berasa joknya itu lebih tinggi dikit, kayak busa lebih tebal aja sih sebenarnya. Dan mungkin ya jok re-nya, busanya udah tua, udah kempes segala macem. Cuman setahu gue memang 636 dari gen yang sebelum ini sampai yang ini joknya itu lebih tinggi dikit aja gitu. Jadi datanya gimana gitu, benar atau salah? Nah, yang gue suka dari gen Kawasaki yang sudah speedo ini, riding mode bisa kita setel-setel ya. Misalnya di user mode itu, rider mode itu dia KTRC-nya off, pas kita pindah ke situ meskipun sambil jalan dia langsung off. Biasanya kan motor-motor harus berhenti dulu atau gimana baru bisa di-offin. Kalau ini karena dia ditaruh di beda mode, jadi dia bisa, mantap. Pesona motor kilometer baru 2000-an ya, nyalanya masih seger banget. Alright, let's give it a try. Bedanya di mana ya? Quick shifter membuat riding itu jauh lebih seru ya. Apalagi quick shifter bawaan pabrik. Dulu kayaknya gue pernah ngomong ya di video motor apa, jauh lebih enak karena emang diprogram sesuai dengan ya mungkin karakter mesin, karakter motornya ya. Jadi lebih pas aja daripada misalnya lu beli aftermarket lalu lu program sendiri, setting sendiri gitu ya. Tapi downshift masih harus manual ya, belum bisa langsung tekan tuas aja karena belum ada auto blipper itu seperti gue sudah jelaskan, dengan throttle bodinya dan lain-lain. Nah kalau power ini rada menarik karena gue ngelihat beberapa sumber spek itu ada yang berbeda-beda. Jadi yang gue tahu pasti, dan waktu itu sempat rame juga ya di sosial media pas keluar gen ini, karena regulasi emisi Euro 5 atau 5+, powernya tuh sebenarnya agak turun ya. Ini standar versus standar ya guys ya, maksudnya dengan settingan bawaan pabrik. Kalau dibandingin, dimana 636 gen pertama itu 135 horsepower on crank ya saat baru. Motor ini tuh turun jadi 128 on crank, turun sedikit faktor emisi ya, knalpot, katalis dan lain-lain ya pastinya. Cuman ini motor udah knalpot full system, jadi gue rasa tenaganya keluar ya, ditambah kilometer masih minim banget. Pasti jenggot-jenggot, cuman karakter power juga sedikit beda sama re-nya, karena re-nya kan gue udah beberapa kali ganti knalpot dari yang pendek sampai yang panjang, jadi gue udah bang experience macam-macam lah. Nah cuman lucunya kalau di sini mode powerful sama low tuh gue berasa bedanya lebih jauh deh. Ini gue nggak tahu bakal bisa dapat datanya atau enggak, soalnya kalau di re-nya itu gue dulu zaman willy berdiri dan segala macam, gigi 3 power low itu malah lebih enak. Dan naiknya masih gampang, dari speed 40 tuh bisa kalau staggered ya, berdiri di belakang. Kalau duduk harus digenjot gitu loh motornya. Nah, cuman kemarin gue sempet coba ini pakai power low, iseng terus coba angkat gitu, kayak sulit. Jadi mungkin gue nggak tahu ini bisa jadi emang ada mappingnya sedikit beda F dan L nya, atau efek knalpot panjang jadi torsi bawahnya tuh rada hilang gitu kan, lebih di atas. Wah,
Nah, power yang baru tuh kayak gini. Selain horsepower tadi dia sedikit turun, tapi ada info data yang bilang torsinya tuh malah naik. Nah, ini I'm not sure maksudnya yang bener yang mana, cuman gue sih berasa memang seolah-olah powernya lebih, torsinya tuh lebih. Ini gigi 4 lari 60 loh, cuman motornya ya gitulah, kalian bayangin lah. Nah, kalau misalnya dari segi handling masih mirip-mirip lah. Ini stang posisi standar ya, jadi lebih nge-V ke badan, dimana re-nya gue sengaja majuin biar lebih nyaman di badan gue, lebih nunduk tapi somehow lebih nyaman karena pas aja gitu sama ergonomi gue ya. Kalau handling bisa dibilang masih mirip-mirip lah. Terus setup motor Sandi ini juga sama-sama pakai steering damper Öhlins. Terus ya beda di ban aja sih, meskipun sama-sama Super Corsa, cuma beda size dan beda tahun. Ini Super Corsa yang terbaru yang dipakai dia. Nah, berhubung ini lagi macet-macetan juga ya, kembali ke ergonomi tadi, dengan jok yang sedikit lebih tinggi ini, gue berasa bahwa motor ini dibanding re-nya ya, lagi-lagi lebih agresif boposnya. Padahal dengan catatan re-nya stangnya pun udah gue majuin, tapi ini karena joknya berasa lebih tinggi ya, jadi berasa lebih agresif aja gitu. Coba kita tarik gigi satu. Depannya naik, cuman lebih di RPM rada tinggi ya. Lagi-lagi mungkin karena knalpot panjang tadi sih. Overall handlingnya, nurut banget. Quick shifter tuh memang bikin lebih seru jauh gitu. Oh ya, terus next up gue berasa somehow, cuman ini lagi-lagi datanya gue nggak bisa nemuin sih. Gue nggak tahu antara sugesti karena quick shift, jadi gue mau ngoper terus dan RPM-nya berasa lebih cepet tinggi, tapi nggak tahu ya. Kok berasa apa ini gearingnya sedikit dirubah, meskipun final gearnya, which is gear belakang dan depan yang ketemu rantai itu sama 4315 sama re-nya, cuman nggak tahu kok gue berasa ini gearingnya lebih pendek pada jeroan yang diganti. Cuma gue nggak bisa nemu datanya tuh. Soalnya nih kayak gue lari 70-80 gini aja udah gigi 5, tapi RPM-nya tuh udah 5000 gitu. Nah, intinya motor ini jauh lebih seru sih ya. Faktor ya masih seger dan mungkin torsi lebih besar. Terus juga quick shifternya makes everything a lot better gitu. Buat yang bilang quick shifter nggak penting dalam kota, ya it's not about how fast you shift, cuman serunya bro. Sensasi yang didapatkan, ada beletak-beletaknya dan segala macam. Apalagi pinggir truk gini. Seru banget, manis. Cakep sekali motor ini. Nurut motornya nurut. Padahal mungkin kita sedikit ngomongin desain dulu ya. Kalau dari buntut, gue yakin 100%. Gak tahu sih kalian setuju atau enggak, cuman yang jelas ZTEC yang baru itu terlihat lebih ramping gitu. Kayak ramping tapi jadi ceking gitu loh, gara-gara terlalu ke atas gitu buntutnya. Jadi kayak gap dari buntut ke bannya tuh berasa gede banget, kayak orang lagi ngangkat celana kena banjir gitu loh guys. Nah, dimana kalau Gen Cintaku ini kayak lebih pas aja gitu sama bentuk lampunya. Gue juga lebih suka. Kalau itu subjektif lah ya, mungkin ada yang lebih suka lampu segitiga yang udah dipakai dari Ninja 250 2018 itu sampai ZTEC 6, ZTEC 10, ZTEC 25 semuanya sama. Dimana yang kalau kayak Ranger ini tuh lampunya sama Z8 sama Z125. Cuman at least nggak sebanyak itu gitu persamaannya. Nah, kalau kita bahas bagian depan, 110.000% gue yakin lebih cakep yang ini. Lagi-lagi subjektif terus sih, tapi hear me out. Kalau yang baru itu menurut gua, jujur pas awal desainnya keluar ngeliat di internet tuh, pas motor itu baru rilis, gua ngeliat kayak anjir desainernya mabok cok, antara mabok atau nggak niat gitu. Jadi kayak aneh aja gitu ngeliatnya, nggak proporsional. Cuman semakin lama dilihat-lihat, motor itu bisa cakep dari beberapa angle lah, tapi nggak dari semua angle. Nah, menurut gua kalau yang Gen ini tuh cakep dari mana-mana gitu loh. Yang like, jadi lebih cantik, lebih manis aja. Gen yang ini tuh mungkin lebih nggak ekstrim ya desainnya, jadi lebih banyak bisa diterima orang-orang gitu.
si muka Ninja 2.5 FE ini. Wuhu. Tenaga ya meskipun udah jauh sama yang baru, tapi masih cukup banget lah buat dalam kota tuh. Sekarang lagi pakai knalpot panjang, jadi gue rada nungguin gitu loh, kayak powernya keluar itu baru di atas, bawahnya jadi rada kosong dulu. Wajar lah knalpot panjang. Tapi saat powernya bener-bener keluar juga udah lari berapa gitu loh. Jadi ya it's more than enough lah untuk dalam kota gitu. 636 ini memang mantap sekali. Subjektif dan objektif. Sumpah. Meletuk-meletuknya. Ini habis ini I wanna make a point yang mungkin the other 600 fanboys bakal triggered nih. Menurut gua 636 ZX 636 itu by far the best 600cc 4 silinder ya on the market anyway, on the mainstream market anyway. Menurut gua another bike that comes close mungkin adalah Triumph 675R Daytona yang dulu kita pernah coba. Inisiator Pure Sound di channel gua, karena suaranya saya enak itu jadi ketimbul ide untuk bikin series Pure Sound. Nah, I say this karena pasti ya orang triggered bakal ngomong ya lu punyanya itu benar, cuman memang secara objektif pun selain secara subjektif ya motor yang ada riding mode-nya. Ada yang bisa bilang R6 baru ada, tapi R6 baru nggak masuk Indonesia secara resmi. Terus karena cc dia lebih gede itu kan ditambahin, jadi kan 600 normal kan 599 cc ditambahin 37 cc jadi 636. Fun fact, genrenya itu bukan 636 pertama, tapi di tahun 2005 ya ada tuh yang gen pertama cc-nya naik 636, dimana ada ZX6RR nya waktu itu yang buat balap, itu yang cc 599 karena regulasi ya jadi dibikinin. Jadi konsep 636 itu cc digedein karena mereka ngejar mid low powernya, jadi lebih ada torsi untuk street use, dan menurut gue itu works so well sih ya. Maksudnya motor 600 nih, tenaga mid low-nya setorki ini, tapi throttle response masih enak, nggak nyebelin yang sensitif nggak jelas gitu kayak R6. Terus banyak yang bilang gitu, tenaga atasnya kalah sama misalnya 6R yang lama, sama R6, sama nggak tahu mungkin CBR, tapi CBR jarang dibahas ya di conversation ini. Cuman maksud gue gini loh, dalam kota lu lari speed berapa, lu banyak main di RPM berapa, mid low kan pasti. Nah di situ motor ini tuh perfect ya, excel lah, maksudnya motor ini enak banget di situnya. Terus juga by the time lu udah RPM tinggi lu udah lari berapa, maksudnya untuk ini bahas untuk dalam kota ya, mungkin untuk track berbeda lah. Untuk dalam kota ya lu mau lari RPM berapa, redline 15.000, lu mau lari segitu lu antara metong atau metongin orang, cowok. Jadi maksud gua di daerah yang dia bisa kepake, motor ini menurut gua udah best of the best dah, no debat. Yang pernah cobain lama atau pernah punya mungkin harusnya bisa relate sih sama statement ini. Ya, the 636 was designed for a better super sport street bike, road bike, and I think Kawasaki did it very well. Mereka bener-bener nailed it. Karena motor ini enak banget. Terus ya terbukti lah torsinya besar ya. Untuk 4 silinder 600 torsinya tuh mirip-mirip sama, apa lebih ya bahkan ya, cuman di RPM tinggi sih, atau di RPM rendahnya lebih atau enggak daripada IR6 atau ya 6,5 series 2 silinder itu loh. Ban masih seger, enak banget ya. Ya pasarnya jadi valid, no debat. Gue berani ngomong ini 636cc terbaik super sport motor fairing nunduk Ninja untuk street use. Enak banget. Gue
udah 5 tahun pakai 636 gua. Sorry, 2000 ngaco, 5 tahun. Dari 2018 akhir, sekarang 2025 awal, ya anggap 6 tahun lebih dikit lah ya. Udah gua pakai track day. Ya makanya di situ gua bisa bilang kalau track beda lah, mungkin masih kalah sama yang lain. Udah gua pakai track day, gua pakai touring dalam kota. Hari-hari sering. Jadi ya this bike memang almost perfect lah ya. Nothing is perfect, jadi the closest you can get is almost perfect I think. Ya kalian lihat aja lah, gue dari awal, terlepas dari gue memang punya impian untuk keep Renya forever ya, cuman gue nggak pernah ada ketertarikan yang gimana ke motor lain, super sport lain, sampai gue even think about ganti Renya pakai mobil lain gitu loh. Karena menurut gue untuk kondisi perkotaan, apalagi Jakarta yang kota macet, jalanannya nggak semua besar, itu udah best bang for the buck banget lah, udah mantap sekali lah. Efek knalpot panjang ya motor ini, kalau mau di WW gitu gigi 3 harus lebih apa ya, harus lebih RPM tinggi dan speed tinggi sih. Kalau terus di bawahnya pasti kalah lah sama knalpot mid atau pendek. Nih gue coba tunjukin aja. This bike man. 636 genrenya ini setahu gua dulu ya, dari 2013 naik sampai 19 itu harganya starting 225, naik sampai harga terakhir itu 299 juta on the road Jakarta. Dimana 2024 ini meskipun beda 2 generasi sebenarnya, harganya starting 360 juta OTR Jakarta. Menurut kalian gimana? Worth it kah? Kalau menurut gua sih 636 semakin kesini semakin seru aja. Ya gimana ngomong ya, emang Super Sport 600 terbaik, valid no debat. Sebelum kita closing, gue mau say huge thanks buat Kosandi Superbike Suspect untuk minjemin motornya, bisa kita rawat sebentar, ngerasain 636 gen terbaru dengan knalpot full system, mantap sekali kayak gimana. Boleh dikontenin juga. Dan motor ini fun fact dijual, jadi spek seger, spek mantap, spek cukup banget. Dijual harga oke, harusnya kalian langsung kepoin Instagram atau sosmed dia yang lain ya. Langsung tanya-tanya, diteror aja. Bilang aja ini buat gua, motornya jangan dijual buat TJR gitu ya. Kalau gitu untuk kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. And as always, I thank you guys very much for watching, and I will update you very very soon. Ciao. Kamera roll action. Yang satu 2014. Action. Mesinnya masih sama, malah yang baru ya. Habis itu kita pasang lagi, meskipun susah. Padahal ini ori loh, mahal Sandi beli ini cok. Berapa duit ya dia beli ini ya? Gimana tadi cok? Kalau bisa? Jadi ditarik itunya, kaitannya, yang iya kaitannya itu tarik-tarik. Nah, yang punya motor nelpon guys. Halo Wak. Woi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, panjang umur, gue lagi syuting motor lu. Kenapa nelfon lain? Emang gue nelpon lu ya? Iya tadi lu nelfon gua. Oh, gue mau minta motor lu buat gue aja. Nggak apa-apa, tinggal tambah 399. Gua kirim BPKB. Tai. Dijual berapa nih? Masuk video nih. Lulusan. Ini dijual berapa? Ini lagi gue syuting video, ini gue tag ini sekarang. Under 400. Under 400, kilometer 2000-an. Kondisi super grass, knalpot full system. Yoi. Iya, kalian beli biar gue dapat komisi. Iklan yang sangat mantap. Ya kalau ada yang bisa laku mah pasti dapat komisi lah. Oh iya, dengar-dengar lu ada motor baru juga mau datang ya, ntar mau kita kontenin. Iya. Wih, oke lah, ditunggu ya video itu guys. Orang ini emang kebanyakan duit tapi pura-pura sedih terus. Oh dulu lagi bikin video. Iya, gue lagi video tot.